Seorang pemimpin sejati bukan hanya dikenang karena jabatan yang diemban, tetapi karena keteladanan nilai yang diwariskannya. Salah satu tokoh yang mencerminkan nilai tersebut adalah Dr. Muhammad Hatta atau yang lebih dikenal sebagai Bung Hatta. Beliau merupakan tokoh proklamator sekaligus wakil presiden pertama Republik Indonesia yang masih menjadi tokoh teladan bagi ASN dalam mengimplementasikan nilai-nilai berakhlak. Nilai pertama yang tercermin dari Bung Hatta adalah berorientasi pelayanan. Sejak sebelum kemerdekaan hingga masa pemerintahannya, Bung Hatta mendedikasikan seluruh pemikiran dan tenaganya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Salah satu gagasannya yang paling dikenal adalah pengembangan koperasi sebagai upaya memperkuat perekonomian rakyat. Beliau meyakini bahwa pembangunan harus berpihak kepada masyarakat luas, bukan hanya kepada kelompok tertentu. Karena konsistensinya memperjuangkan ekonomi kerakyatan, Bung Hatta dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Sikap tersebut menunjukkan bahwa seorang pemimpin harus mampu memberikan pelayanan terbaik dengan mengutamakan kepentingan masyarakat sebagai tujuan utama. Selanjutnya adalah nilai akuntabel. Beliau dikenal sangat jujur, disiplin, dan bertanggung jawab dalam menjalankan agenda negara. Kesederhanaannya bukan sekadar simbol, tetapi diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu kisah yang terkenal adalah keinginannya memiliki sepasang sepatu bermerek yang tidak pernah diwujudkan karena beliau memilih menggunakan penghasilannya untuk kebutuhan yang lebih penting dan tidak memanfaatkan fasilitas negara demi kepentingan pribadi. Integritas tersebut mencerminkan bahwa setiap amanah harus dijalankan secara bertanggung jawab, transparan, dan sesuai dengan etika, sehingga mampu membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Selanjutnya adalah nilai kompeten. Muhammad Hatta adalah sosok yang membuktikan bahwa kompetensi merupakan kekuatan besar bagi kemajuan sebuah negara. Sejak muda, ia memiliki semangat belajar yang luar biasa. Ia menempuh pendidikan di Belanda, menguasai beberapa bahasa asing, membaca ribuan buku, dan terus memperdalam ilmu tentang ekonomi, hukum, maupun politik. Semua ilmu yang diperolehnya ia persembahkan untuk Indonesia. Hatta merancang konsep ekonomi kerakyatan dan memperjuangkan koperasi sebagai jalan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pemahaman Hatta yang mendalam tentang ekonomi, hukum, dan hubungan internasional menjadi modal penting dalam perjuangan diplomasi demi memperoleh pengakuan atas kedaulatan Indonesia. Sebagai ASN, kita dapat meneladani Muhammad Hatta dengan tidak pernah berhenti belajar dan terus mengembangkan diri. Seperti Hatta yang menuangkan pemikirannya melalui buku dan gagasan, ASN dapat saling berbagi pengetahuan dan membangun budaya belajar di lingkungan kerja. Yang terpenting, kompetensi harus diwujudkan dalam kinerja yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena ASN yang kompeten bukanlah mereka yang merasa paling tahu, melainkan mereka yang tidak pernah berhenti belajar, terus berkembang dan mengabdikan seluruh kemampuannya untuk melayani bangsa dan negara. Nilai selanjutnya adalah harmonis. Di balik persatuan Indonesia, ada sosok Muhammad Hatta yang selalu mengutamakan dialog, saling menghormati, dan kepentingan bangsa di atas kepentingan golongan. Saat muncul perbedaan pendapat mengenai rumusan Piagam Jakarta, Bung Hatta memilih jalan musyawarah yang berhasil membangun kesepakatan untuk mengubah rumusan sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa demi menjaga persatuan bangsa. Bung Hatta juga menunjukkan sikap harmonis ketika memiliki perbedaan pandangan dengan Presiden Soekarno. Meskipun akhirnya mengundurkan diri sebagai wakil presiden, ia tetap menjaga hubungan baik dan saling menghormati. Karena harmonis bukan berarti harus memiliki pendapat yang sama, melainkan mampu menghargai perbedaan, bekerja sama, dan tetap menjaga persatuan demi kepentingan bangsa dan negara. Selanjutnya, nilai loyal. Loyalitas Bung Hatta bukanlah kepada individu, melainkan kepada bangsa, negara, dan ideologi Pancasila. Ia menunjukkan dedikasi yang tinggi dan pengorbanan tanpa pamrih demi keutuhan Republik Indonesia. Loyalitasnya teruji melalui sejarah panjang perjuangan. Meskipun memiliki perbedaan pendapat dengan Soekarno, terutama dalam pendekatan politik pasca kemerdekaan, Hatta tetap mendampingi Soekarno sebagai wakil presiden. Ia mengesampingkan ego pribadi demi persatuan bangsa yang saat itu masih rapuh. Loyalitasnya kepada negara ditunjukkan dengan hidup sederhana dan menolak segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan demi keuntungan pribadi. Sebagai ASN, kita dapat belajar dari Bung Hatta dalam menerapkan nilai loyal dengan mengutamakan persatuan dan mengesampingkan ego pribadi. Menunjukkan loyalitas kepada negara dengan hidup sederhana, jujur, serta menolak segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan,
gratifikasi, ataupun pemanfaatan fasilitas negara demi kepentingan pribadi dan keluarga, serta mengabdi dengan kerendahan hati. Selanjutnya, nilai adaptif. Bung Hatta adalah seorang intelektual yang visioner dan adaptif. Ia mampu melihat jauh ke depan dan menyesuaikan strategi perjuangan dengan realitas yang ada tanpa kehilangan prinsip dasar. Saat awal kemerdekaan, Hatta menyadari bahwa Indonesia tidak bisa terus-menerus melawan agresi militer Belanda secara fisik semata. Ia menjadi arsitek utama dalam berbagai meja perundingan, seperti konferensi meja bundar. Keahliannya berdiplomasi menunjukkan kemampuan adaptasi yang brilian untuk mencapai pengakuan kedaulatan melalui cara yang lebih efektif. Sebagai ASN, kita dapat menerapkan nilai adaptif dengan tidak hanya berorientasi pada cara-cara lama yang kaku, melainkan mampu menyesuaikan strategi dan metode kerja agar lebih efisien dan efektif dalam menyelesaikan tantangan atau permasalahan. Berpikir strategis dan mandiri, bersedia hadir langsung di tengah masyarakat untuk memahami situasi nyata, berinteraksi, serta memberikan solusi dimanapun dibutuhkan. Nilai yang terakhir adalah kolaboratif. Nilai kolaboratif yang tercermin dalam kehidupan Muhammad Hatta ialah: bagi Hatta, pembangunan dan kemerdekaan tidak bisa dilakukan sendiri. Ia bekerja sama dengan Soekarno dalam proklamasi dan menjalin kolaborasi dengan tokoh-tokoh lintas ideologi demi membangun negeri ini. Sebagai ASN, semangat ini menjadi teladan untuk membangun sinergi, menghargai setiap kontribusi, dan berkolaborasi lintas sektor demi memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Bung Hatta mewariskan lebih dari sekedar sejarah. Ia mewariskan teladan. Mari hidupkan nilai berakhlak dalam setiap langkah pengabdian.